dari stroke itu sebenarnya sindrom klinis ya. Jadi kalau sindrom itu berarti kumpulan beberapa gejala ya yang dimunculkan dari defisit neurologis, bisa vokal maupun global, bisa progresnya cepat atau bisa lebih lambat. Nah, karena ada gangguan vaskular atau perdarahan. Ya, jadi secara garis besar bagi jadi dua ya, ada iskemik sama hemorrhagic. Iskemik karena trombosis embolisme, hemorrhagic bisa intrakranial hemorrhage atau subarachnoid hemorrhage. Sebenarnya banyak ya, masih banyak hemorrhagicnya. Tapi biasanya karena di bahasan lain, misalnya di trauma bahasan untuk hemorrhagic. Oke. Nah, nanti kalau dari stroke ini, kalau sebenarnya klasifikasinya sebenarnya yang terbaru itu iskemik hemorrhagic aja. Tapi kalau dulu kan dibagi jadi banyak. Ada TIA, RIND, progressive stroke, resolution, complete stroke. Dan ini terkadang masih muncul di KBBD, padahal sudah lama sekali ini sudah sebenarnya nggak update Adila. Kalau untuk TIA dia waktu tidak lebih dari 24 jam. RIND 72 jam, progresif berapa jam hingga beberapa hari. Kalau resolusi ada perbaikan dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Complete stroke itu infark cerebri, jadi untuk gangguannya defisitnya luas dan bisa memburuk lagi. Nanti kita lihat tipe soalnya lebih gampang. Nah, ini kalau ini jarang keluar ya, tipe lakunar tuh tipe daerah infark kecil, lunak disebut lakuna. Udah pernah dengar tipe lakunar? Belum, dokter. Belum ya. Ya, nah ini sangat jarang ya. Oke, kita coba lihat di sini. Jadi dia kecil-kecil banget kalau lakunar. Nah, ini untuk infarknya. Jadi di scan terlihat kecil-kecil ya. Seperti ini. Kalau di stroke, ya, CT scan, kalau infark sumbatan, maka gambarannya hipoden apa hiperdens? Halo, Nan? Hipodens, dokter. Ya, kayak gini ya. Ini hipodens. Hipodens tuh jadi dia gambarnya gelap. Hipodens. Kalau perdarahan? Hiperdens, dokter. Hiperdens ya. Ini nanti penampakannya seperti ini, tapi ini belum tentu hiperdens ya. Hiperdens. Jadi kan hiperdens menunjukkan adanya satu massa cairan misalnya, itu darah. Oke, tipe lakunar itu kecil dia. Jadi misalkan sumbatannya di anterior cerebral artery, maka yang akan terjadi infark di daerah ini di lakunar. Ini jarang keluar ya, dan bahas juga. Jadi just to know. Dalam mengerjakan soal PPD, fokuslah pada penyakit-penyakit yang sering ya. Jadi, wah ternyata ada penyakit ini ya, pada penyakit ini nih gitu. Kadang kita panik sendiri kan. Terus, wah aku baru tahu saat belajar PPD, perasaan dulu kuliah enggak diajari gitu. Ya udah, ya, apa-apa. Dan kenyataannya pun juga dalam kita sebagai dokter umum, yang kecil-kecil itu kadang jarang ditemui juga. Apapun ada, yang penting kita tahu lah terapinya kan. Kita intinya itu tujuannya lulus PPD kenapa jadi dokter kan, jadi dokter biar bisa menangani pasien, obat pasien.
ya obat-obatannya itu aja, nanti anti nyeri, steroid, antibiotik gitu. Walaupun kita belum tahu nih, persisnya apa ya, wah ada di saraf-saraf ini sakitnya apa ya, aku lupa deh. Ya intinya obatnya itu nanti aja. Oke, lanjut. Ini nggak usah terlalu dibahas, lakunar juga nggak usah. Ya, patofisiologinya ada dua, jelas. Sini ada sumbatan dan ada hemorrhagic ya. Sumbatan ini menyebabkan ada darah tidak bisa suplai oksigennya di daerah parenkim otak sehingga dia menyebabkan iskemi ya. Ini daerah penumbra ya, penumbra yang bagian luar yang masih bisa untuk recovery, penumbra. Kemudian untuk vessels, jaringan-jaringan yang aneurisma biasanya akan terjadi pecah sehingga jadi perdarahan. Nah, gejala manifest klinis itu penting ya, salah satu untuk menegakkan diagnosis. Untuk gejalanya jelas bisa hemiparese, kemudian gangguan sensorik, pusing, disfagia, disartria, ataksia. Dulu pernah saraf dapat pasien stroke. Iya, sering. Gejalanya apa aja biasanya? Biasanya apa? Parese, dokter, hemiparese. Terus itu ada juga yang gangguan sensoriknya juga, dokter. Disfagia juga ditemukan, dokter. Afasia juga. Terus tuh bentuk wajahnya juga, dokter. Oh ya. Nah itu. Kalau kita bedain hemorrhagic sama iskemik gimana caranya? Kalau dari iskemik itu biasanya terjadinya itu pada kalau non hemorrhagic itu terjadinya pada saat biasanya misal pada saat istirahat, dokter. Kalau hemorrhagic pada saat aktivitas, dokter. Ya, terus Itu biasanya kalau iskemik juga itu biasanya karena ada riwayat kolesterol. Itu kalau untuk trombosis itu, dokter, ada karena riwayat kolesterol, ada karena riwayat hipertensi, karena usia tua juga, dokter. Kalau untuk embolinya karena misalnya dari pemasangan katup jantung, dokter. Atau terdapat atrial fibrilasi. Oh iya. Dari gejala kita lihat nih pasiennya, kelihatan pertama dia misalnya kalau tidak sadar, penurunan kesadaran, kita bisa curiga stroke hemorrhagic ya. Terus apalagi dia ada muta proyektil, gitu kan. Terus tiba-tiba konsepnya akut, nah itu hemorrhagic. Itu saya parah. Ada riwayat hipertensi. Kalau iskemik, dia lebih kronis ya perjalanannya, pelan-pelan. Terus kemudian ada hemiparese, biasanya masih sadar pasiennya, ada disfagia, nah, itu iskemik gampangannya. Ada skor serius, tapi ini udah nggak dipakai lagi ya dalam prakteknya. Tetap gold standarnya kita menggunakan CT scan. Nah, CT scan ini di soal KPPD juga nggak terlalu keluar. Ini just to know aja ini. Pasti aja. MRI juga bisa dipakai untuk menunjang tapi mahal. Jadi mesti CT scan. Advisnya kalau dari dokter saraf biasanya sih tetap di CT scan untuk menentukan apakah dia infark atau non-infark. Tata laksana airway breathing circulation. Kalau iskemik kita bisa reperfusi menggunakan namanya, kalau sini ada
TPA, plasminogen inhibitor, yaitu trombolitik ya, bisa diberikan trombolitik atau antikoagulan juga bisa. Kalau hemorrhagic kita misalkan menggunakan mannitol ya, terus kontrol MAP lebih dari 130. Tata laksananya iskemik ini terkait dengan tekanan darah. Ini dari perdosi ini. Kalau kamu baca perdosi sama ini sini. Kalau intinya kalau kita ngobrol, jadi ini juga biar membuat mindsetnya Nadia itu jadi dokter beneran, bukan dokter yang mengerjakan soal, hanya mengerjakan soal. Jadi pasien datang, misalkan ada hemiparese, terus riwayat tekanan darahnya hipertensi. Yaudah, yang pertama kali dilakukan apa? Ya, kita bisa berikan oksigenasi ya. Karena sangat penting untuk perfusi jaringannya. Kita kasih oksigenasi, kita sambil asesmen kekuatan ototnya, kita periksa terus paralisisnya sebelah mana, refleks fisiologis, refleks patologis, periksa sampai kita sambil analisis tadi lebih mengarah kira-kira hemorrhagic atau iskemik gitu ya. Katakan kita iskemik, setelah berikan oksigen untuk tata laksananya berarti kasih neuroprotektan misalnya kan, ada sitikolin, ada vitamin juga, mecobalamin. Masih ingat nggak zaman-zaman OAS ya? Sitikolin, mecobalamin. Nah, bedanya kalau misalkan iskemik kita berikan mannitol, kalau hemorrhagic berikan mannitol, kalau iskemik biasanya ada juga diberikan pengencer di clopidogrel atau aspirin juga diberikan. Nah, intinya itu. Kalau ini diskusi lebih dalam nanti kalau misalkan, tapi kalau di UKBPD tidak keluar untuk tekanan darah 220, karena kan kalau kita langsung menurunkan tekanan darahnya bisa perfusi injury nanti, jadi langsung mengalir malah membuat kerusakan jaringan di pembuluh darahnya. Nah, kalau sebenarnya yang menggunakan intravena untuk anti hipertensinya. Tapi kita kan di prakteknya jarang juga, dan nggak pernah juga kalau tesnya tinggi ya dibiarin aja gitu kan. Gitu. Nah, sama biasanya kalau di UKM PPD cairannya ya. Untuk cairannya apa? Infusnya? RL dokter. Oh, kalau misalkan iskemik, kita nggak berikan laktat ya, karena kan akan memperburuk kondisinya. Karena kan kondisi iskemik pasti dia anaerob akan meningkatkan laktat, meningkatkan asam. Maka yang kita berikan adalah cairan ketonis NaCl. Makanya NaCl. Kecuali kalau misalkan ya hemorrhagic, makanya mannitol. Gitu. Oke. Dan biasanya untuk kalau dari sesuai guideline per dosis juga diberikan paracetamol. Ada yang katakan 500, ada yang 1 gram paracetamol. Kalau konsumsi dapat itu juga. Nanti untuk tambahan biasanya dapat ranitidin, biasa. Ranitidin untuk cluster protektannya. Ya. Oke, kita langsung latihan soal. Silakan dibaca. Seorang laki-laki 60 tahun datang dan kemudian bicara pelot tiba-tiba saat bangun tidur pagi tadi. Setelah dilakukan perawatan di IGD, keluhan menghilang, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, time 36,5, tidak ditemukan kelainan neurologis lain maupun kelemahan pada ekstremitas. Apakah terapi pencegahan pada pasien ini? Dia terjadi pada saat bangun tidur, berarti itu non-hemorrhagic, dokter. Non-hemorrhagic. Terus kemudian clue yang lainnya apa? Tekanan darahnya, dokter. Ya. Terus apa lagi?
Terus itu di sini dijelaskan bahwa di IGD juga keluhannya sudah menghilang, tidak ditemukan kelainan neurologis maupun kelemahan pada ekstremitas. Oke, dia menghilang sebenarnya lebih ke ya, kurang dari 24 jam. Tapi Iya, efek TIA. tapi ya chemical. Ya, jadi Untuk aku berikan apa? terapi pencegahan. Berarti kalau ada Hmm, sumbatan, biar nggak ada sumbatan, diapain? TPA. Ya itu untuk terapi terapi definitifnya ya. Kalau untuk mencegah di kemudian hari, kita cukup memberikan aspirin, TPA tadi yang terapi definitif. Yang ini kata kunci terapi pencegahan. Nah, ini UKM PPD nggak sampai gini, ini agak sedikit susah. Nah, nggak sampai seperti ini. Nah, ini nanti kalau di UKM PPD terapi saat penanganan psikopedophil, nanti munculnya seperti itu. Karena dalam prakteknya kita pakai LTPA kan juga harus pengawasan ketat. Ya. Nggak dokter umum nggak sembarangan ngasih untuk pengencer. Kalau aspirin clopidogrel masih bisa pakai. Yang paling sering untuk antiplateletnya aspirin, alternatifnya clopidogrel, juga bisa Agrenox. Oke, ini Selanjutnya, pasien laki-laki usia 65 tahun diantar keluarganya ke UGD dan pernah kesadaran sejak beberapa jam yang lalu. Awalnya pasien merasakan nyeri kepala hebat dan muntah 3 kali. Resak mistik, tekanan darah 210/100, Babinski kanan positif, kaku kuduk negatif, cairannya apa? Ini hemorrhagic, dokter. Karena ada penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat dan muntah proyektil, dokter. Untuk terapi cairannya, yang manitol tadi itu, dokter ya? Untuk ya, ini tapi itu tambahan. Tetap yang utama tetap NaCl juga sama. asal 0,5%. Ya, NaCl 0,9%. Jadi manitol kan ada paket misalnya. Ini biasanya 4 paket atau 3 paket. Kali beri kalau udah tetap dilanjutkan ke NaCl-nya. Oke, jadi NaCl yang kita pakai 0,9 ya. Ya, dokter. Wanita 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan mulut pelo ke kiri. Dari pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum kompensmentis, sakit sedang, tekanan darah 150/90, nadinya masih dalam batas normal, RR dalam batas normal, suhunya batas normal, dijumpai lemah pada lengan dan tungkai kanan. Setelah dilakukan perawatan selama 20 jam di rumah sakit, keluhan tersebut menghilang. Apakah ada diagnosis yang tepat pada pasien ini? TIA, dokter. Kurang dari Ya, 24 jam. oke, Peter T. Ya, lanjut. Perempuan 45 tahun datang ke IGD mengeluhkan nyeri kepala setelah kepentok pintu 2 minggu yang lalu, riwayat kejang tidak dijumpai. Dari pemeriksaan CT scan dapatkan lesi hiperdens di korona radiata. Apa penata laksana pada pasien ini? Observasi, dokter. Nyeri kepala hebat. Diagnosisnya, Kepala hebat. diagnosisnya apa? Kira-kira mengarah ke apa? Lesi hiperdens tadi apa? Kalau hiperdens itu hemorrhagic, dokter. Ini intracerebral. Iya, perdarahan. Kalau tata laksanaan berarti ya sama kayak stroke perdarahan ICH. Nah, maka kan ada manitol, di sini nggak ada manitol, saya kasih neuroprotektor. Neuroprotektor. Lanjut.
Selanjutnya, laki-laki 62 tahun ke UGD dikeluhkan tiba-tiba kesadarannya menurun 2 jam sebelum masuk rumah sakit, kemudian disertai dengan mual muntah dan kejang-kejang, riwayat hipertensi dan diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik dapatkan BCS-nya kurang dari 8, tekanan darah 210 per 110, kemungkinan yang diderita oleh pasien tersebut ini subdural hematom, dokter. Kenapa? Bentar, dokter, tiba-tiba sama 2 jam sebelum masuk rumah sakit, kemudian disertai dengan mual muntah. Riwayat hipertensi diabetes mellitus sejak 5 tahun bersama sudah begitu. Kesadaran menurun, mual muntah kejang-kejang, ATDM, BCS-nya turun, tensinya tinggi. Stroke hemorrhagic, dokter. Ya, stroke ya. Stroke hemorrhagic ini. Masuk ke subarachnoid ya, dok? Kenapa? Termasuk ke subarachnoid, Pak? Ya, ya bisa. Nanti tergantung dari CT scan-nya. Kalau dari gejala bisa subarachnoid. Soalnya kurang spesifik juga sih yang untuk soal-soal ya hemorrhage gini. Clue-nya masih kurang. Ada yang nyeri kepala hebat dan flat, ada yang lucid dream, sebagainya. Terus biasanya nanti ada tipe soal pembuluh pecah di bagian mana gitu. Nah, kalau settingan UGD nggak sadar, kerja, kita mikirnya ke arah SH atau SNH gitu aja. Jadi belum sampai dalam epidural, subdural. Terlebih karena faktor resikonya ada hipertensi. Nah, kalau yang rekannya hemorrhage biasanya lebih karena trauma gitu. Ada yang memang kejebak ya kalau di soal tuh, wah kayaknya ini deh, kayaknya ini. Ya, jadi dikaitkan juga ke klinis di lapangan. Kan orang buat soal juga dari klinisnya, dari yang sering ditemukan di lapangan. Oke.